Saya Hasna Aldana Diva dengan NIM 0603523902. Saya Nida Auliana Sumafuzo dengan NIM 0603523061. Nama saya Ratu Magenta dengan NIM 0603523067. Nama saya Sylvianisa Febrianti dengan NIM 0603523078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaira Inas dengan NIM 0603523086. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai psikologi kognitif Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog dan filsuf Swiss yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang psikologi perkembangan anak. Piaget merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam memahami bagaimana anak-anak memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang memaparkan tahap-tahap perkembangan mental anak-anak dari masa bayi hingga remaja. Teorinya menekankan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui serangkaian tahap di mana anak-anak membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungannya. Yang pertama ada tahap perkembangan kognitif sensori motor. Di usia 0 hingga 2 tahun, pengalaman terutama melalui indera dan gerakan motorik. Yang kedua ada tahap praoperasional 2 hingga 7 tahun, pengembangan representasi simbolis seperti bahasa, tetapi masih kurang pemahaman logika dan konsep objektivitas. Yang ketiga ada konkret operasional 7 hingga 11 tahun, mampu berpikir logis dan melakukan operasi mental pada objek yang konkret. Keempat ada formal operasional 12 tahun hingga ke atas, yakni kemampuan berpikir secara abstrak dan mengembangkan konsep-konsep teoritis. Piaget menyajikan konsep asimilasi sebagai proses pengintegrasian informasi baru ke dalam kerangka kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah proses penyesuaian skema atau kerangka kognitif untuk mengakomodasikan informasi baru. Piaget menemukan bahwa pada tahap awal anak-anak belum memahami bahwa objek tetap dalam keberadaannya meskipun tidak terlihat, seperti ketika sebuah mainan diletakkan di bawah selimut. Piaget melakukan sejumlah eksperimen dan penelitian lapangan termasuk mengamati anak-anak selama integrasi mereka dengan mainan dan situasi eksperimental lainnya. Pemikiran Piaget sangat memengaruhi pendidikan anak dan perkembangan kognitifnya. Meskipun beberapa aspek teorinya telah diperdebatkan, konsep-konsep dasar tetap menjadi dasar dalam pemahaman kita tentang perkembangan anak. Piaget memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang perkembangan kognitif anak. Pemikirannya telah memainkan peran penting dalam pendidikan anak dan membentuk dasar bagi banyak penelitian dalam psikologi perkembangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai psikologi humanistik Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York, Amerika Serikat, dan meninggal pada 8 Juni 1970. Ia adalah seorang psikolog terkenal yang dikenal karena kontribusinya dalam psikologi humanistik, terutama untuk pengembangan teori hierarki kebutuhan. Maslow memulai pendidikannya di City College of New York, di mana ia mendapatkan gelar sarjana dalam bidang psikologi pada tahun 1928. Ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Wisconsin, di mana ia mendapatkan gelar master dan doktor dalam bidang psikologi.
Setelah menyelesaikan pendidikan tingginya, Maslow mengajar di berbagai universitas termasuk Brooklyn College. Ia kemudian bekerja di Universitas Brandeis, di mana ia menjadi ketua Departemen Psikologi. Teori hierarki Maslow adalah salah satu teori motivasi yang paling terkenal dalam psikologi. Teori ini mengidentifikasi dan menggambarkan hierarki 5 tingkat kebutuhan yang dapat diurutkan dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Ini adalah tingkat paling dasar dalam hierarki dan mencakup kebutuhan-kebutuhan untuk keberlangsungan hidup, seperti makan, air, udara, tidur, dan pakaian. Kebutuhan ini harus dipenuhi sebelum individu dapat fokus pada tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Berikutnya ada kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, individu mencari keamanan dan stabilitas. Ini mencakup kebutuhan akan perlindungan dari bahaya, ancaman, keamanan finansial, dan kepastian dalam kehidupan. Berikutnya ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial mencakup keinginan untuk memiliki hubungan sosial yang positif. Ini termasuk kebutuhan akan kasih sayang, persahabatan, afiliasi, dan penerimaan dari kelompok sosial. Berikutnya ada kebutuhan penghargaan. Pada tingkat ini, individu mencari pengakuan, prestasi, dan apresiasi dari orang lain. Ini melibatkan kebutuhan akan status, penghargaan, dan pengakuan atas usaha dan prestasi sendiri. Berikutnya ada kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah tingkat tertinggi dalam hierarki dan mencakup keinginan untuk mencapai potensi penuh dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Ini melibatkan perkembangan pribadi, pertumbuhan, kreativitas, dan pencapaian tujuan hidup yang lebih tinggi. Menurut Maslow, ketika kebutuhan pada suatu tingkat terpenuhi, individu akan beralih dan fokus pada tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Proses ini menggambarkan evolusi motivasi dari kebutuhan dasar hingga pencarian makna dan pemenuhan potensi penuh. Meskipun teori hierarki Maslow telah menjadi kerangka kerja yang berpengaruh, beberapa kritik muncul. Beberapa ahli mengkritik kurangnya dukungan empiris yang kuat dan asumsi bahwa kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi hanya muncul setelah kebutuhan di tingkat yang lebih rendah terpenuhi sepenuhnya. Meskipun demikian, konsep ini tetap menjadi dasar penting dalam memahami motivasi dan pengembangan pribadi. Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu, dia juga memberikan pertanyaan bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas, yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya. Jerome Brenner adalah seorang psikolog Amerika yang memberikan kontribusi penting bagi psikolog kognitif manusia serta teori pembelajaran kognitif dalam psikologi pendidikan. Teori belajar yang ditemukan berfokus pada mode representasi dan ia memperkenalkan konsep discovery, learning, dan spiritual curriculum. Brenner memandang tujuan pendidikan adalah menciptakan pembelajaran mandiri yang dapat mempelajari bagaimana mereka belajar atau learn how to learn. Ulrich atau Ulrich Zwingli lahir pada 1 Januari 1484 dan meninggal pada 11 Oktober 1531. Adalah seorang pemimpin reformasi di Swiss. Lahir selama masa pertumbuhannya patriotisme Swiss dan meningkatnya kritik terhadap sistem tentara bayaran Swiss. Ia menempuh pendidikan di Universitas Wina dan Universitas Basel, sebuah pusat kesarjanaan humanisme Renaissance. Ia melanjutkan studinya ketika ia melayani sebagai pendeta di Glarus dan kemudian di Einsiedeln, tempat ia dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Erasmus. Pada tahun 1519, Zwingli menjadi Leutpriester, imam jemaat.
di Grossmünster di Zurich, tempat ia mulai mengkhotbahkan gagasan-gagasan tentang reformasi gereja Katolik. Dalam kontroversi publiknya yang pertama pada tahun 1522, ia menyerang tradisi berpuasa selama Prapaskah. Dalam publikasi-publikasinya, ia mencatat adanya kebobrokan di dalam hierarki gerejawi, mendukung pernikahan klerikal, dan menyerang penggunaan gambar-gambar dalam tempat ibadah. Salah satu kontribusinya yang paling penting bagi reformasi adalah khotbah expository yang dimulai pada tahun 1519 dengan mengkhotbahkan Injil Matius, sebelum kemudian menggunakan eksegesis Alkitab untuk mengkhotbahkan seluruh Perjanjian Baru. Sebuah perpisahan radikal dari Misa Katolik. Pada tahun 1525, ia memperkenalkan sebuah liturgi perjamuan kudus yang baru untuk menggantikan misa. Ia juga berselisih dengan kaum Anabaptis yang berakhir pada penganiayaan mereka. Terdapat perdebatan di kalangan sejarawan mengenai apakah Zwingli telah mengubah Zurich ke dalam sistem pemerintahan teokrasi. Reformasi menyebar ke bagian lain dalam Konfederasi Swiss, tetapi sejumlah kanton menentangnya dan lebih memilih untuk tetap menjadi Katolik. Zwingli membentuk suatu aliansi yang terdiri dari kanton-kanton reformed sehingga Konfederasi Swiss terpecah berdasarkan garis agama. Pada tahun 1529, perang antara kedua belah pihak berhasil dihindarkan pada saat-saat terakhir. Sementara itu, gagasan-gagasan Zwingli menarik perhatian Martin Luther dan para reformator lainnya. Mereka bertemu di konferensi Marburg. Namun, meskipun mereka sepakat dalam banyak poin doktrinal, mereka tidak dapat mencapai kesepakatan tentang doktrin kehadiran nyata Kristus dalam perjamuan kudus. Pada tahun 1531, aliansi Zwingli menerapkan blokade makanan yang tidak berhasil terhadap kanton-kanton Katolik. Semua kanton tersebut menanggapi dengan suatu serangan pada saat Zurich sedang dalam keadaan tidak siap menghadapi mereka. Zwingli terbunuh dalam pertempuran itu saat usianya 47 tahun. Warisannya tetap hidup dalam pangkuan-pangkuan imam liturgi dan tata gereja dari gereja-gereja reformed masa kini. Elizabeth Loftus. Beliau adalah seorang psikolog kognitif dan pakar memori manusia dari Amerika Serikat. Dia telah melakukan penelitian tentang kelunturan memori manusia. Elizabeth menghabiskan sebagian besar karirnya untuk mempelajari implikasi psikologis dan hukum dari ingatan palsu. Dia paling terkenal karena gagasannya dalam manipulasi ingatan melalui hal-hal yang diberitahukan kepada kita atau paparan informasi yang salah. Prosedur hilang di mall, Loftus dalam bidang psikologi membantu menyelidiki keakuratan kesaksian saksi mata dan dampak negatif dari informasi yang salah. Sebagai kemahasiswaan pasca sarjana psikologi, Elizabeth memiliki pengalaman mempelajari ingatan manusia atau memori sematik, tetapi dia menginginkan sesuatu yang lebih bermakna sosial dan dapat digunakan secara praktik. Hasilnya, Elizabeth mempelajari kesaksian saksi mata dan penerapan hukum psikologi.